teman-teman semuanya, nama saya Agnes. Di video kali ini saya ingin membahas tentang siklus akuntansi perusahaan dagang. Pertama-tama saya ingin menjelaskan tentang perbedaan antara perusahaan jasa, dagang, dan manufaktur. Yang pertama, perusahaan jasa. Perusahaan jasa itu dia tidak menghasilkan bahan baku, melainkan dia menghasilkan jasa seperti bengkel, salon, dokter gigi, dan lain-lain. Terus kalau perusahaan dagang, dia menjualkan barang dagangan tanpa mengubah barang tersebut. Kayak contohnya seperti toko minimarket, toko swalayan, kayak contohnya di Indonesia itu kayak ada Indomaret, Alfamaret, Hero, dan lain-lainnya. Kalau manufaktur, dia bahan bakunya itu barang dagangannya itu seperti bahan baku, barang setengah jadi, dan barang jadi. Itu contohnya seperti Unilever, Gudang Garam, dan Indofood. Nah, sekarang kita masuk ke siklus akuntansi perusahaan dagang. Yang pertama itu ada bukti transaksi. Bukti transaksi itu banyak macam. Kayak yang pertama contohnya itu faktur. Faktur itu bisa penjualan, bisa pembelian. Bukti kas masuk, bukti kas keluar, voucher kas kecil, kwitansi, nota. Nota terbagi menjadi 3, nota kontan, nota kredit, dan nota debit. Dan masih banyak lagi. Tahap kedua adalah jurnal khusus. Jurnal khusus terbagi menjadi 6. Yang pertama itu jurnal penjualan. Jurnal penjualan itu berisi transaksi penjualan secara kredit. Lihat dari bukti transaksinya itu faktur, tapi tergantung kop suratnya itu faktur penjualan atau pembelian. Yang kedua, itu ada jurnal pembelian. Jurnal pembelian itu berisi transaksi pembelian secara kredit, tapi tergantung lihat kop suratnya. Nanti saya tampilin gambarnya. Nah, kalau kop suratnya di kiri atas nama perusahaan kita, berarti itu faktur penjualan. Dan sebaliknya, kalau nama perusahaannya orang lain, berarti itu faktur pembelian. Yang ketiga, jurnal penerimaan kas. Jurnal penerimaan kas itu berisi transaksi penjualan secara tunai. Terus, lihat dari bukti transaksinya itu dari bukti kas masuk. Terus, ketiga, jurnal pengeluaran kas. Jurnal pengeluaran kas itu berisi tentang pembelian secara tunai. Lihat dari bukti transaksinya itu bukti kas keluar. Yang keempat, itu ada jurnal umum. Jurnal umum itu berisi tentang retur-retur maupun retur penjualan dan pembelian. Itu lihat dari bukti transaksinya itu nota kredit dan debit. Dan yang terakhir itu voucher kas kecil. Voucher kas kecil itu berisi tentang pengeluaran biaya-biaya tapi menggunakan kas kecil. Itu biasanya bukti transaksinya itu VKK, voucher kas kecil. Setelah selesai membuat jurnal khusus, jangan lupa untuk membuat rekapitulasi di setiap jurnalnya dan disusun secara berurutan sesuai nomor akunnya untuk mempermudah saat memposting ke buku besar. Tahap ketiga adalah memposting ke buku besar. Nah, buku besar itu dibedakan menjadi 2, buku besar utama dan buku besar pembantu. Buku besar utama itu disusun secara berurutan dari harta, utang, modal, pendapatan, dan beban. Kalau misalnya buku besar pembantu itu berisi piutang dan utang. Perlu kalian ketahui, buku besar memiliki 4 bentuk. Yang pertama berbentuk tes sederhana, kedua 2 kolom, ketiga 3 kolom, dan keempat 4 kolom. Nah, selagi kita lagi ngerjain jurnal khusus, nah pasti kalau perusahaan dagang kan pasti ada berhubungannya sama barang dagangan kan. Nah, berarti kita harus membuat yang namanya kartu persediaan barang dagang. Nah, kartu persediaan barang dagang ini memiliki 3 metode. Metode LIFO, FIFO, dan average. Tergantung dari perusahaannya memakai metode apa. Selanjutnya kita membuat neraca saldo. Nah, tadi kan yang di buku besar udah diposting kan, terus jumlahnya yang di buku besar itu dimasukin ke neraca saldo sesuai urutan nomor akunnya. Dan debit kredit neraca saldo itu harus balance kanan kirinya, debit kreditnya. Selanjutnya kita masuk ke tahap pengiktisaran. Tahap pengiktisaran yang pertama yaitu membuat ayat jurnal penyesuaian. Ayat jurnal penyesuaian itu apa sih? Ayat jurnal penyesuaian ini dibuat untuk menyesuaikan saldo-saldo yang ada di neraca saldo menjadi saldo yang sebenarnya. Biasanya AJP ini dibuat pada akhir periode. Ini ada beberapa cara untuk mengisi AJP. I don't wanna play no games, I'm tired of always chasing
selanjutnya kita bakalan ngerjain yang namanya worksheet atau neraca lajur. Nah, tampilannya seperti ini. Nah, kalau worksheet di perusahaan jasa sama dagang sebenarnya nggak jauh beda. Kenapa? Karena tabelnya itu hampir sama. Yang pertama itu ada nomor kode akun, nama akun, neraca saldo, AJP, neraca saldo setelah disesuaikan, laba atau rugi, dan neraca. Cara ngisinya itu, nah, kolom neraca lajur itu dapat dari kolom neraca saldo itu dapat dari neraca saldo yang udah kita kerjain. Nah, itu tinggal di copy aja taruh di sini. Nah, setelah itu kita ngerjain AJP kan. Cara ngerjain AJP juga sama, di copy aja dari AJP yang udah kita kerjain. Nah, kalau nama akunnya nggak ada di neraca saldonya, kita tambahin di bagian bawah sini. Next, kita ngerjain neraca saldo setelah disesuaikan. Nah, kalau kerjaan ini tuh caranya tinggal ditambahin atau dikurangin dari debit kreditnya. Nah, jangan keliru ya teman-teman buat ngerjain ini. Biasanya suka banyak yang salah kalau di bagian sini. Terus selanjutnya kita ngerjain laba atau rugi. Nah, kalau di perusahaan jasa itu isinya pendapatan dan beban. Neracanya itu sisanya dari pendapatan sama beban kan. Nah, kalau di perusahaan dagang, dia cara ngisinya itu laba ruginya itu diisi dari nama akun penjualan sampai beban. Nah, neracanya itu sisa dari penjualan dan bebannya. Gitu, teman-teman. Nah, setelah itu, jangan lupa ya, kita ngerjainnya neraca saldo harus balance, AJP harus balance, neraca saldo setelah disesuaikan harus balance. Nah, kalau laba rugi sama neraca nggak apa-apa nggak balance, tapi nanti di bagian bawah sini, mereka harus sama nominalnya. Nah, terus kalau misalnya cara ngelihat dia laba atau rugi itu dapat dari kalau misalnya laba rugi kolomnya debit dan neraca kolomnya kredit, berarti itu laba. Kalau laba ruginya kredit dan neracanya itu debit, itu artinya rugi. Cara ngingetnya itu lebih gampang. Kalau laba berarti dia ke pinggir, kalau rugi dia ke dalam. Jadi dua-duanya di dalam. Nah, terus akhir-akhirnya itu harus balance juga. After you, I don't give a fuck about you anyways. Whoever said I give a shit about you, you never share your toys or communicate. I guess I'm just a play date to you. Wake up in your bedroom and there's nothing left to say. Try to talk, you're always playing board games. I wish I had Monopoly over your mind. I wish I didn't care all the time. We're just playing hide and seek. It's getting hard to breathe under the sheets with you. I don't wanna play no games. I'm tired of always chasing after you. I don't give a fuck about you anyways. Whoever said I give a shit about you, you never share your toys or communicate. I guess I'm just a play date to you. Ring around the rosy, I never know what you need. Ring around the rosy, I wanna give you what you need. I don't give a fuck about you anyways. Whoever said I give a shit about you, you never share your toys or communicate. I guess I'm just a play date. Oke teman-teman, sampai di sini dulu ya video hari ini. Semoga apa yang udah saya sampaikan dapat berguna bagi kalian semua. To you.